Puji Tuhan, kita bertemu dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan, sumber kekuatan kita. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan yang berat di padang gurun, orang Israel bersungut-sungut dan meragukan penyertaan Tuhan. Karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru, mereka mulai mempersalahkan Tuhan dan mau mundur dari Tuhan. Dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya, apa penyertaan Tuhan itu? Dan karena konsep penyertaan Tuhan yang keliru, kita dapat mundur dari iman kita. Nah, bangsa Israel meragukan penyertaan Tuhan ketika mereka mengalami kesulitan di padang gurun. Seandainya kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya kita akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menerpa kita. Nah, apakah arti yang benar dari penyertaan Tuhan itu? Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat 2 hal yang bisa kita pahami bahwa seperti apa penyertaan Tuhan itu. Yang pertama, penyertaan Tuhan itu bahwa Tuhan hadir untuk menolong umatnya. Ayat 25-26 menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita karena Tuhan hadir untuk menolong umatnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sahabat musafir, sulit sekali bagi bangsa Israel untuk mengerti tentang penyertaan Tuhan. Perasaan bahwa Tuhan tidak menolong dari kesulitan membuat mereka frustasi, bersungut-sungut dan membuat mereka marah kepada Musa. Dan akhirnya apa tanggapan Musa kepada umat Israel yang marah saat itu? Akhirnya Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan pada saat itu. Dan juga Tuhan menyatakan akan pertolongannya nanti pada masa yang akan datang. Pertolongan pada saat itu, Tuhan berkata, Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu dan mujizat terjadi.
Air pahit itu menjadi manis. Lalu mereka minum air itu sebanyak-banyaknya. Mereka puas, dahaga mereka lepas. Pertolongan saat itu. Pertolongan Tuhan masa yang akan datang. Tuhan katakan, jika sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan dan melakukan perintahnya, maka tidak akan ditimpakan sakit penyakit yang mengerikan. Seperti yang ditimpakan Tuhan kepada orang Mesir. Penyertaan Tuhan ditunjukkan dengan kehadirannya dalam hidup kita dan firman-Nya yang masih terus berkata-kata kepada kita. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dalam pergumulan saat ini. Dan juga Dia pasti akan menolong kita di masa yang akan datang. Asalkan kita tetap taat dan setia kepadanya. Yang kedua, penyertaan Tuhan sumber kekuatan kita. Alasannya karena Tuhan menuntun umat-Nya pada jalan yang benar. Ayat 22-24 dan juga ayat 27 sebagai bukti. Nah, di sini orang Israel sebenarnya tahu jalan yang lebih singkat menuju Kanaan. Tetapi yang aneh justru Tuhan memimpin mereka melalui jalan yang memutar. Lebih jauh dan lebih lama. Celakanya lagi justru dalam jalan Tuhan inilah mereka kekurangan air. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, kita perhatikan sahabat musafir yang dikasihi Tuhan. Kata sungut-sungut. Di sini artinya mereka berkata bahwa saya tidak senang dengan pimpinanmu. Engkau Tuhan tidak bijaksana. Jangan atur lagi hidup saya. Sekarang saya akan mengatur diri saya sendiri. Inilah salah satu dosa yang dibenci Tuhan dari bangsa Israel. Sungut-sungut mereka baru berhenti setelah dahaga atau kehausan mereka dipuaskan. Tapi sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dan sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Kenyataan ini membuat malu orang Israel. Mengapa? Karena Elim letaknya 7 mil atau kurang lebih 11 kilo dari Mara, tempat mereka bersungut-sungut tadi. Seandainya mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka pada jalan yang tidak salah, maka tentu mereka tidak akan bersungut-sungut. Mereka pasti bisa bertahan dalam kesulitan karena mereka yakin Tuhan pasti menyediakan Elim, tempat mereka melepaskan dahaga dan lelah mereka. Jarak yang ditempuh kurang lebih 11 km, mungkin sekitar kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Nah, kalau Tuhan biarkan mereka melalui jalan yang lain, mungkin mereka bisa lebih dari 3 hari. Bisa seminggu atau lebih mereka tidak dapat air. Tapi saat ini Tuhan izinkan mereka hanya 3 hari. Dan ditambah 11 km mungkin dengan waktu kurang lebih 2 jam. Maka 3 hari 2 jam. Tuhan mengizinkan mereka menderita sesaat saja. 3 hari 2 jam saja. Dibanding mereka bisa lewat jalan lain yang mungkin bisa lebih dari 3 hari. Bisa seminggu dan seterusnya. Jadi Tuhan mengizinkan mereka untuk menderita sesaat dulu. 3 hari 2 jam misalnya. Tapi sesudah itu luar biasa Tuhan siapkan. Ada mata air yang banyak. Ada 70 pohon korma untuk kehidupan umat Israel. Nah, di sini kita dapat memperhatikan sahabat musafir yang dikasihi Tuhan. Jalan Tuhan tidak pernah salah. Hanya seringkali umatnya tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang membawa kita pada jalan yang salah. Jalannya tidak pernah salah walaupun seringkali justru saat kita mengikutinya,
kita mengalami banyak kesulitan hidup. Memang kita sulit mengerti apa artinya tentang penyertaan Tuhan itu. Tetapi percayalah bahwa Ia baik dan masih tetap menyertai kita. Sekarang, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, marilah kita berdiri teguh, jangan goyah, karena kita tahu bahwa Ia akan tetap menyertai dan menolong kita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita alami. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Ya Tuhan penolong kami, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini dapat dimengerti dengan baik, menjadi kekuatan, penyemangat, membuat kami berdiri teguh tidak goyah dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.